Kabar gembira, Hodak umumkan Febri Haryadi kembali. Tantang PSIS di Semarang, Maung Bandung tandang tanpa Tyrone Del Pino. Edo Febriansyah sang raja tackle Liga 1. Fokus pemulihan, Klok absen di laga Persib versus PSIS. Selengkapnya hanya di Pangeran Biru. Kabar gembira, Hodak umumkan Febri Haryadi kembali. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kondisi terkini dari Febri Haryadi. Sebagai informasi, Febri Haryadi menderita cedera parah ketika memperkuat Persib di Piala Presiden 2024 lalu. Pemain yang sering disapa bau itu mengalami cedera lutut di laga Persib versus Persis Solo pada 25 Juli 2024. Akibat cedera tersebut, Febri harus absen panjang guna pemulihan. Sang pemain kini tak terasa sudah menepi lebih dari setengah tahun. Bojan Hodak belum lama ini memberikan kabar terkini terkait kondisi Febri. Dalam hal ini, Bojan Hodak memberikan kabar baik. Pelatih asal Kroasia itu menilai Febri sudah bisa kembali berlatih pada bulan depan. "Saya percaya bulan depan dia akan mulai berlatih," kata Bojan Hodak. Hanya, Bojan Hodak belum bisa memastikan kapan Febri bisa tampil di laga resmi. Semua masih tergantung dengan kondisi Febri. Latihan ke pertandingan kompetitif masih butuh waktu lebih lama. Jadi kita lihat nanti. Ini sulit diprediksi, tapi kemungkinan besar dia akan mulai berlatih bulan depan, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, Persib sepertinya tak menghadapi banyak masalah selama kehilangan Febri. Berhasil mengamankan posisi puncak klasmen Liga 1 2024-2025 menjadi buktinya. Maung Bandung kini berada di urutan teratas dengan raihan 46 poin. Poin tersebut bahkan terpaut cukup jauh dari Persija yang berada di urutan kedua. Kedua klub kini berjarak 7 poin. Hal ini membuat Persib memiliki peluang cukup besar untuk mempertahankan gelar juara. Tantang PSIS di Semarang, Maung Bandung tandang tanpa Tyrone Del Pino. Kabar kurang menggembirakan bagi Persib Bandung, di mana mereka bertolak ke Semarang menghadapi PSIS tanpa top skor klub yakni Tyrone Del Pino. Gelandang elegan asal Spanyol itu bakal melewatkan laga pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 karena dirinya terserang demam dan tak berlatih dalam 2 hari terakhir. Jadwal PSIS Semarang versus Persib Bandung digelar pada Minggu 9 Februari 2025 di Stadion Jatidiri Semarang dengan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib Bandung yakni Bojan Hodak mengabarkan kondisi Tyrone pada hari keberangkatan yakni Jumat 7 Februari 2025. "Bagi kami, ini adalah pertandingan penting. Kami harus mencoba mendapatkan hasil positif agar terus mengumpulkan poin dan tetap berada di papan atas," kata Bojan Hodak. "Persiapan berjalan dengan baik, kecuali Tyrone. Dia sakit, terinfeksi virus, dan tidak berlatih selama 2 hari terakhir," kabar sang pelatih. Tim medis Persib telah memeriksa lebih seksama Tyrone dan tes lanjutan menunjukkan ini bukan merupakan demam berdarah. Namun, Tyrone harus diistirahatkan guna bersiap pada laga derby Persija Jakarta versus Persib Bandung. "Kami sudah memeriksa darahnya, bukan demam berdarah, tapi dia masih demam dan kondisinya belum baik," lanjut Hodak. Selain Tyrone, Mark Klok juga tak diboyong oleh Hodak sebab ia baru pulih dari cedera hamstring dan baru mengikuti persiapan sekali jelang keberangkatan. Mark mulai berlatih hari ini, tapi dia belum siap untuk laga melawan Semarang. Dia akan siap untuk melawan Persija, sambungnya mengabarkan. Di sisi lain, Persib menyambung kembali top skor sepanjang masa klub yakni David Da Silva, begitu juga gelandang serang Ferdiansyah. Kabar baiknya, David Da Silva dan Ferdiansyah sudah kembali. Kita lihat nanti apakah mereka akan menjadi starter atau berada di bangku cadangan, papar Bojan Hodak. Edo Febriansyah sang raja tackle Liga 1.
Fullback Persib Bandung Edo Febriansah tercatat sebagai pemain paling banyak melakukan tackle di Liga 1 2024-2025 dengan jumlah 53 kali tackle. Terhitung hingga pekan ke-21 Liga 1, catatan Edo Febriansah sebagai yang terbanyak dibandingkan pemain-pemain lainnya. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pemain pertama yang sanggup melakukan 50 tackle pada musim ini. Catatan tackle Edo terbilang cukup jauh meninggalkan rival-rivalnya. Dalam posisi 10 besar, Edo unggul 7 tackle dengan pemain di posisi kedua. Jumlah tackle ini sebenarnya hanya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kemampuan bertahan Edo cukup dominan. Kontribusinya saat membantu Maung Bandung tetap bertengger di puncak klasemen sementara BRI Liga 1, kata Performance Development Manager PT Liga Indonesia Baru dalam pernyataannya. Sementara itu, saat membantu tim dalam fase bertahan, statistik lain yang ditunjukkan Edo juga terbilang lumayan. Sampai dengan pekan ke-21, ia telah melakukan 63 intercept dan 22 kali clearance. Ia juga telah membukukan 655 kali umpan sukses. Edo Febriansah adalah pemain bek sayap yang terkenal dengan atribut ofensif. Ia punya kemampuan olah bola yang baik untuk memberikan ancaman ke pertahanan lawan, sehingga tidak jarang ikut mencatatkan namanya di papan skor. Fokus pemulihan, Klok absen di laga Persib versus PSIS. Persib Bandung akan menantang PSIS Semarang pada pekan ke-22 Liga 1 2024-2025. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 9 Februari 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun, menjelang pertandingan, Persib terancam tak bisa diperkuat sang kapten Mark Klok. Pemain bernomor punggung 23 itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera hamstring ketika melawan PSM Makassar pada 1 Februari 2025. Melalui unggahan instastory di Instagram pribadinya, Mark Klok pun menggambarkan kondisinya sekarang. Klok sepertinya tidak ikut berangkat ke Semarang karena masih fokus menjalani pemulihan. Mark Klok juga terlihat menjalani latihan terpisah setelah mengalami cedera hamstring. Klok pun bertekad bisa segera pulih demi bisa turun di pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta pada 16 Februari 2025. Tapi, kami memutuskan bahwa pertandingan hari Minggu melawan PSIS Semarang mungkin membawa resiko. Jadi, saya fokus untuk tampil 200% di derby besar setelahnya melawan Persija Jakarta. Sampai jumpa, tutup Mark Klok.